Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku semuanya? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat meskipun belajar di rumah aja. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di pembelajaran tematik pada hari ini. Nah, sebelum kita membuka kelas pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tema 5, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku. Kelas 4 SDIT Cendekia. Nah, di sini ada beberapa contoh kerajaan yang ada di Indonesia, terutama kerajaan yang berbau Islam. Yang pertama, ada Kerajaan Demak, yaitu kerajaan yang ada di Jawa Tengah. Kerajaan Demak dipimpin oleh seorang raja. Tampak pada gambar di samping adalah Raden Patah. Sampai sekarang, Kerajaan Demak masih ramai dikunjungi oleh wisatawan, entah itu wisatawan dari dalam kota maupun dari luar kota, untuk berwisata religi di kerajaan tersebut. Yang kedua, ada Kerajaan Kediri yang terletak di Jawa Timur, dipimpin oleh seorang raja yang masih terkenal sampai sekarang dengan ramalan-ramalannya, yaitu bernama Joyoboyo. Contoh yang ketiga adalah Kerajaan Banten yang ada di Jawa Barat. Kerajaan Banten dipimpin oleh seorang raja yang bernama Sultan Ageng Tirtoyoso. Untuk contoh yang berikutnya adalah Kerajaan Gorontalo yang terletak di Sulawesi Selatan atau Makassar. Kerajaan Gorontalo dipimpin oleh seorang raja, tampak pada gambar di samping. Bu Guru harap kalian sudah pernah melihat gambar pahlawan tersebut. Gambar pahlawan tersebut ada di salah satu mata uang Indonesia. Bisa kalian lihat sendiri nanti di rumah, yaitu Sultan Hasanuddin. Untuk yang berikutnya, contoh kerajaan yang berikutnya adalah Kerajaan Ternate Tidore yang terletak di Maluku. Kerajaan Ternate Tidore dipimpin oleh seorang raja yang bernama Sultan Ba'abullah. Nah, berikut dari beberapa contoh kerajaan Islam yang sudah kita ulas di video sebelumnya. Di sini kita akan mengambil salah satu raja, yaitu Raja atau Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan Raja Goa yang ke-16. Lahir di Makassar pada tanggal 12 Januari 1631. Wafat pada tanggal 16 Juni 1670. Sehingga dapat kita ketahui bahwa Sultan Hasanuddin wafat pada usia 39 tahun. Nah, Sultan Hasanuddin mendapat gelar ayam jantan dari timur. Karena apa? Karena keberaniannya melawan Belanda yang akan memonopoli atau menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah timur Indonesia. Sultan Hasanuddin pernah menandatangani perjanjian dengan pihak Belanda, yaitu perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Bungaya. Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dari tahta kerajaan setelah kompeni atau penjajah berhasil menerobos benteng terkuat Goa, yaitu Benteng Somba Opu. Jadi, setelah Sultan Hasanuddin mengalami kekalahan, dengan segera beliau mengundurkan diri dari tahta kerajaan. Nah, berikut adalah proses masuknya Islam di Nusantara. Jadi, agama Islam masuk ke Indonesia itu melalui beberapa jalur. Yang pertama, jalur perdagangan.
Yang kedua, jalur perkawinan. Yang ketiga, kunjungan guru agama ke desa-desa. Yang keempat, pendirian lembaga pendidikan atau pesantren. Kerajaan Samudra Pasai. Perlu kita pahami bersama bahwa Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia. Terletak di Loh Sumawe, tepatnya di Sungai Pasai. Kerajaan Samudra Pasai jaya saat kepemimpinan Sultan Malik At-Thohir, yaitu rentang tahun 1326 sampai 1348. Nah, sekarang kita akan mempelajari kembali tentang dasar negara, yaitu Pancasila, terutama sila kelima dengan lambang padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas yang merupakan melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan atau makanan, yang dilambangkan oleh padi, dan sandang atau pakaian yang dilambangkan oleh kapas. Nah, berikut contoh perilaku yang mencerminkan sila kelima Pancasila. Yang pertama, ada berlaku adil pada sesama. Yang kedua, menghormati hak orang lain. Yang ketiga, bekerja keras. Yang keempat, suka berhemat atau tidak berfoya-foya, tidak boros. Dan yang terakhir, tidak melanggar peraturan umum atau aturan yang sudah disepakati bersama. Bu Guru harap anak-anakku bisa mengeksplor kembali, mencari contoh-contoh yang lain yang selain kami contohkan pada perilaku sila kelima di video ini. Oke, sekarang yang terakhir adalah tugas. Seperti biasanya, sebagai feedback atau umpan balik bahwa kalian sudah memperhatikan video ini dengan seksama, maka di akhir pembelajaran ada tugas yang harus kalian kerjakan. Untuk tugas yang pertama yaitu LKS 4E halaman 34 poin B. Dan yang kedua masih LKS 4E halaman 40 poin B dan C. Seperti biasanya, setelah kalian mengerjakan, bisa kalian fotokan lalu dikirimkan ke Bapak Ibu Guru pengampu tematik kelas masing-masing. Cukup sekian pertemuan pada hari ini. Mari bersama-sama kita mengucap hamdalah 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan yang singkat pada hari ini senantiasa membawa berkah dan manfaat yang luar biasa untuk kita semuanya. Terima kasih, tetap semangat, tetap menjaga imunitas, tetap menjaga sholat 5 waktu. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.